Pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2024 mencapai 5,03%. Capaian ini jauh lebih rendah dari realisasi pada 2023 yang sebesar 5,05% dan dari capaian pertumbuhan ekonomi tahun 2022 yang sebesar 5,31% secara tahunan. Menurut BPS, perekonomian Indonesia selama 3 bulan terakhir atau pada kuartal 4 tahun 2024 tumbuh 5,02% secara kuartalan. Capaian pertumbuhan ekonomi kuartal 4 2024 pun jauh lebih tinggi dari realisasi kuartal 3 lalu yang di bawah 5%. Namun jika ditinjau akumulasi selama 1 tahun, performa pertumbuhan ekonomi tanah air masih terpantau lesu. Di akhir 2024, BPS mendata konsumsi rumah tangga masih menjadi komponen terbesar untuk pertumbuhan ekonomi. Kontribusi dari distribusi konsumsi rumah tangga terhadap ekonomi bahkan mencapai 54,04%. Kemudian di posisi kedua, terdapat komponen investasi, belanja pemerintah, hingga ekspor. Dari segi industri, sektor pengolahan masih menjadi penyokong utama pertumbuhan ekonomi dan sisanya disusul oleh sektor perdagangan, konstruksi, dan infokom. Pemerintah memutuskan untuk mengaktifkan kembali penjualan LPG 3 kg melalui pengecer. Namun pengecer tersebut naik status menjadi sub pangkalan resmi. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan sebanyak 375.000 pengecer resmi naik status. Langkah ini diharapkan membuat distribusi LPG 3 kg lebih terkendali dan tepat sasaran serta menjaga stabilitas harga di pasar. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 LPG 3 kg hanya untuk rumah tangga dan usaha mikro. Secara umum, pengguna LPG dibagi menjadi 2 kategori, pengguna LPG tertentu yaitu rumah tangga, usaha mikro, nelayan, dan petani yang berhak mendapatkan LPG 3 kg dengan harga subsidi. Pengguna LPG umum yaitu konsumen yang menggunakan LPG dengan tabung ukuran lebih besar seperti 12 kg atau 50 kg, termasuk industri dan penggunaan sebagai bahan pendingin. Dengan adanya pengawasan yang lebih ketat, pemerintah berharap LPG 3 kg benar-benar digunakan oleh mereka yang berhak. Pemerintah memutuskan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras dan beras murah stabilitas pasokan harga pangan atau SPHP pada Januari dan Februari 2025. Keputusan mendadak ini diambil untuk memprioritaskan penyerapan gabah dan beras dari petani oleh Perum Bulog. Kepala Badan Pangan Nasional atau Bappenas Arief Prasetyo Adi menyampaikan, pemerintah telah mengalihkan anggaran Rp16,6 triliun ke Bulog untuk memperkuat penyerapan gabah dan beras petani. Dana ini sebelumnya dialokasikan untuk berbagai program bantuan pangan termasuk SPHP. Penghentian ini dilakukan hingga panen raya selesai untuk menjaga stok beras yang tengah melimpah. Panen raya dimulai bulan Februari hingga April 2025. Pendapatan per kapita Indonesia tahun ini naik menjadi $4.960,3 atau setara 78,6 juta rupiah per tahun. Angka ini meningkat 3,64 juta rupiah dari tahun sebelumnya. Namun, Indonesia belum berada di level negara dengan PDB per kapita $5.000 Amerika. Dalam 5 tahun terakhir, PDB per kapita Indonesia naik 19,28 juta rupiah atau 32,5%. Kenaikan ini menunjukkan peningkatan rata-rata pendapatan penduduk dan kemakmuran negara. Pada tahun lalu, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto optimistis pendapatan per kapita Indonesia dapat menembus $12.000 Amerika Serikat atau sekitar 195 juta rupiah per tahun ketika menjadi anggota The Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD.
Tak hanya itu, Erlangga juga menargetkan produk domestik bruto naik 1% ketika bergabung dengan organisasi tersebut. Harga emas dunia mencetak rekor tinggi sepanjang masa seiring ketegangan Amerika Serikat dan China. Pada 5 Februari 2025, harga emas mencapai 2.867,27 dolar Amerika Serikat per troy ounce. Selama 4 hari, harga emas sudah menguat hingga 3,05%. Penguatan emas didorong pelemahan dolar Amerika Serikat akibat turunnya imbal hasil obligasi Amerika Serikat. Aksi beli juga didorong ketegangan antara AS dan China yang semakin tinggi di sektor teknologi. Belum lagi ancaman tarif Amerika Serikat ke negara-negara lainnya, emas berpotensi menyentuh 2.900 dolar AS per troy ounce dalam waktu dekat.